Selamat malam rekan-rekan pria. Pada malam hari ini kita akan bersekutu bersama-sama untuk memperingati Hari Jadi Komisi Pria yang kedua dasawarsa. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan anugerah Tuhan boleh menyertai dan memimpin komisi kita sampai berusia yang kedua dasawarsa. Kita akan mulai persekutuan kita akan bersama-sama memujikan sebuah pujian, Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga ucap syukur ya Tuhan, kalau pada saat ini Engkau telah menyertai komisi pria di tempat ini boleh genap berumur 2 dasawarsa. Banyak hal yang kami terima, banyak hal yang boleh kami rasakan, betapa baik dan sungguh baik Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang Engkau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu sekali lagi, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak bisa kami lukiskan, baik dengan kata-kata maupun perbuatan kami. Biarlah kami di dalam hidup kami selalu mempunyai hati yang bersyukur dan berterima kasih di hadapan-Mu.
baik dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu. Amin. Bapak, Ibu, maaf bukan Bapak Ibu ya, tapi Bapak-Bapak. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Komisi Pria, Bapak Adrianto Mulia, berkenaan dengan HUT Komisi Pria pada tahun ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, rekan-rekan pria. 14 Mei lalu, Komisi Wanita telah bersyukur untuk ulang tahunnya yang ke-33. Minggu kedua bulan ini, tepatnya di tanggal 13 Juni, gereja dan kita semua bersyukur untuk 45 tahun atas pemeliharaan Tuhan bagi gerejanya, GK Sion Denpasar. Maka pada hari ini saya mengingatkan dan mengajak para pria GK Sion untuk sekali lagi bersyukur untuk komisi pria yang telah melewati 2 dasawarsanya. Sebagai wujud dan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, banyak pria telah menunjukkan berbagai upaya untuk menghidupi rumah tangganya masing-masing dengan segenap tenaga, pemikiran, dan waktu yang telah dicurahkan untuk itu. Mungkin disadari atau tidak, kita memiliki agenda sampingan tatkala mengupayakan hal-hal tersebut di atas, yakni kita sedang mengukir prestasi menuju pencapaian demi pencapaian, mengokohkan harga diri melalui posisi-posisi tertentu. Di momen ulang tahun Komisi Pria ini, saya ingin mengajak rekan-rekan pria untuk berhenti sejenak di terminal sebelum melanjutkan kehidupan kita ke tujuan berikutnya. Bukan sekadar tujuan yang kita mau, tetapi tujuan yang Tuhan mau kita ke arah sana. Mari kita bersyukur bersama sembari memohon kekuatan dan hikmat dari Allah agar kita dapat memainkan peran kita sebagai laki-lakinya Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Komisi Pria. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua. Dan sekarang kita akan melihat beberapa atau flashback beberapa yang kegiatan atau aktivitas yang sudah dilakukan oleh Komisi Pria, baik itu baik rekaman dari video, foto-foto. Nah, sebentar lagi Bapak akan melihat apa yang sudah Komisi Pria lakukan.
Ya, kita akan kembali memujikan sebuah pujian bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Menurut saya seorang pria yang mengasihi keluarganya itu
adalah seorang pria yang bertanggung jawab terhadap keluarganya tersebut. Tanggung jawab di sini bisa menjadi contoh, salah satunya dapat memenuhi kebutuhan dari keluarga tersebut, baik kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya apa-apa siar-siar lainnya lah. Selanjutnya menjadi pria tersebut menjadi teladan yang baik bagi keluarga tersebut. Teladan ini maksudnya menjadikan contoh yang baik bagi keluarga tersebut, mengajari hal-hal yang baik, dan juga selain menjadi teladan bagi keluarga tersebut, menjadi representatif keluarga yang baik dari keluarga tersebut. Dan yang terakhir, kalau dari saya pribadi sendiri sih ya, ini seorang pria yang mengasihi keluarganya adalah seorang pria yang mau menerima masukan dari orang lain. Nah, orang lain itu bisa dari keluarga tersendiri atau nggak dari orang lain, maksudnya nggak gengsian untuk menerima saran dan kritik. Itu aja dari saya. Ekspektasi dan harapan saya dari suami saya adalah, yang pertama, dia menjadi seorang yang tidak pernah menyerah, meskipun kadangkala mungkin ada kesulitan-kesulitan tersendiri yang kami hadapi sebagai keluarga. Tetapi saya berharap bahwa suami saya itu akan tetap beriman dan berjalan bersama Tuhan, dan juga tentunya dengan keluarga untuk mengatasi sebuah masalah atau situasi. Yang kedua yang saya harapkan dan ekspektasi saya terhadap suami saya adalah dia menjadi seorang yang memberikan rasa aman dalam hal mengasihi tentunya. Jadi dia tidak akan kemana-mana meskipun saya dalam keadaan kaya atau miskin, atau kurus atau gemuk, atau waktu saya stres, tidak stres, waktu cryptocurrency turun atau naik, dia tetap mengasihi saya. Yang ketiga yang saya harapkan dari suami saya dan juga ekspektasi saya adalah dia menjadi seorang yang suportif terhadap saya dan terhadap keluarga. Tentunya bukan suportif dalam hal-hal yang negatif, tapi hal-hal yang positif. Jadi saya sangat berterima kasih pada Tuhan waktu saya ingin belajar satu instrumen yang baru. Suami saya mendukung dengan full keputusan saya, dan bahkan dia yang selalu mendukung saya untuk terus mendalami dan terus mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Gitu aja. Terima kasih. Salam saudara seiman dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Nugroho. Saya salah satu jemaat di Gereja Kristen Abdi Al-Sion, Denpasar. Dan kebetulan saya ditodong oleh Pak Jenik untuk berbicara mengenai saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Saya pikir saya kurang layak, jadi saya maunya nolak, tapi nanti dibilang itu alasan klise karena malas. Jadi saya coba mengeksplor diri saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Jadi saya bukanlah seorang kepala rumah tangga atau suami yang berprestasi, apalagi dibandingkan dengan para pria di Gereja Kristen Abdi Al-Sion. Sangat jauh sekali. Saya merasa bahwa saya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang masih kurang dewasa di hadapan Tuhan dan masih membutuhkan bimbingan Tuhan. Namun saya sebagai seorang pria berharap ideal lah, bahwa saya dapat menjadi kepala keluarga yang dapat membawa keluarga saya untuk menjadi saksi dan kebesaran Tuhan. Mungkin itu alasan sederhana saya, dan semoga dapat menjadi berkat. Terima kasih, dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Komisi Pria. Semoga makin diberkati Tuhan, baik pengurus dan para pria-pria lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Bapak-bapak, kita baru saja menyaksikan ada 3 orang yang mencoba untuk memaknai apa itu arti seorang laki-laki mengasihi keluarga. Ada seorang anak di dalam perspektifnya dan sekaligus ada harapan. Kalau seorang laki-laki, tentu saja dalam hal ini adalah papanya atau suami dari mamanya itu, kalau mengasihi keluarga itu seperti apa. Lalu ada seorang istri yang juga menyampaikan hal yang sama, dan tadi ditutup oleh seorang bapak atau seorang pria di dalam pengertian pandangan, atau mungkin dia juga menuntut diri sendiri bahwa seorang laki-laki itu kalau mengasihi keluarga itu seperti apa. Di dalam perenungan kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak para pria untuk melihat satu tokoh. Saya sebut saja tokoh figuran sebetulnya, yaitu kepala penjara Filipi. Nah, saya akan membacakan dan nanti dari tokoh ini kita bisa belajar sesuatu yang tentu saja saya harapkan itu mendatangkan manfaat bagi kita para laki-laki. Saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitahukan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Kalau kita memperhatikan apa yang dicatatkan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini, mungkin kita bisa membandingkan dengan kisah sebelumnya. Tatkala Petrus juga dilepaskan dari penjara. Lalu konsekuensi yang harus dihadapi oleh para penjaga pada waktu itu yang dianggap lalai, itu dia harus mendapatkan sebuah hukuman, yaitu dia dimatikan, dibunuh. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 12, Herodes memberikan perintah itu. Konon ini adalah sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh penjaga penjara. Tatkala mereka dianggap lalai dan bila mana tawanan itu kemudian meloloskan diri, maka itu dibebankan kepada para penjaga itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bacaan tadi, maka kepala penjara itu sudah akan mengakhiri hidupnya. Mungkin kita berpikir dia putus asa, lebih baik dia bunuh diri daripada mungkin dia dipancung atau mungkin dia dibunuh oleh yang berkuasa. Tetapi di dalam keadaan keputusasaan seperti ini, Paulus mengatakan dan dia berteriak dengan keras untuk tidak mencelakakan diri kepala penjara ini. Dan dia mengatakan, "Kami masih ada di sini." Lalu ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh kepala penjara ini. Dan di dalam pertanyaan yang diajukan itu dikatakan demikian, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Saya sangat yakin apa yang dimaksudkan oleh kepala penjara perihal supaya aku selamat ini, supaya dia tidak mati atau supaya dia tidak dihukum
untuk berhadapan dengan kematian itu sendiri. Tetapi yang jelas pertanyaan ini direspon dengan sangat tepat oleh Paulus. Dan dia mengatakan, kalau kamu mau selamat, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, kita bisa melihat ada sebuah peralihan yang terjadi. Peralihan bagaimana kemudian tatkala kepala penjara ini mendengarkan kabar keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Peralihan itu dari dia mencoba untuk mengambil sebuah sikap, sebuah langkah untuk mengakhiri hidupnya, yang saya boleh katakan ini seperti sebuah langkah yang dia hanya memikirkan diri sendiri. Dia tidak berpikir bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan orang yang ada di rumahnya. Karena dia melihat ada sebuah konsekuensi yang harus dia terima. Ketika tawanan itu lepas, ya dia kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang sangat pendek cara berpikirnya, ya dia bunuh diri saja. Tetapi tatkala dia sudah mendengarkan kabar tentang Yesus Kristus, apalagi Paulus mengatakan kamu dan seisi rumahmu akan selamat, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang dikerjakan oleh mereka. Tentu saja berita tentang keselamatan ini juga dikabarkan kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga sang kepala penjara ini. Dan yang jelas mereka menjadi percaya. Dan yang jelas pada saat itu juga mereka memberi diri dibaptis. Sebagai sebuah materai bahwa mereka adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, di sini yang saya sebut ada sebuah peralihan. Memikirkan diri sendiri, memberikan jalan keluar dengan cara berpikir pendek. Dia mati, ya sudah. Dia tidak berpikir panjang mungkin, istrinya, anaknya bagaimana. Tetapi tatkala kemudian berita keselamatan di dalam Tuhan itu diterima oleh dia, apalagi dia menerima ada sesuatu, yaitu kamu dan seisi rumahmu, maka dia menggelendeng para rasul ini untuk kemudian diberikan kesempatan memberitakan kepada seisi rumahnya. Artinya dia melihat anugerah keselamatan itu juga akan menjadi bagian yang dinikmati oleh seisi rumahnya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, dan orang yang ada seisi rumah itu, sampai mereka menjadi percaya. Bapak Ibu, maaf, ibu-ibu kalau mengikuti para suami melihat, ya silahkan begitu. Bapak-bapak begitu ya. Tatkala kita memperhatikan bagian ini, sebetulnya saya ingin sedikit menceritakan bagaimana acara di tanggal 25 dalam rangka HUT Komisi Pria ini didesain. Tema yang diangkat adalah Aku Mengasihi Keluargaku. Lalu kemasan acaranya para pria itu akan melakukan lomba masak, atau para pria akan memasak. Dan hasil masakannya itu kemudian akan dinikmati bersama dengan pasangan, dengan anak-anak yang diharapkan juga bisa kumpul bersama di acara ini begitu. Yang sebetulnya acara ini hanya menjadi sebuah loncatan. Loncatan salah satu ekspresi kasih sayang seorang laki-laki adalah dia melakukan tanggung jawabnya. Dia sebagai pencari nafkah, dia yang dalam tanda kutip memberi makan kepada keluarganya, itu diekspresikan dengan cara dia juga mengolahkan, membuatkan makanan. Saya sangat yakin banyak pria di gereja itu melakukan tanggung jawab ini, yaitu melakukan tanggung jawab untuk memberi makan bagi keluarganya. Mungkin untuk memberi makan secara jasmani, makanan-makanan fisik ini kita berjuang. Kita sangat-sangat semangat dan kita harus membanting tulang untuk mendapatkan apa yang akan kita pakai untuk memberi makan bagi keluarga kita.
Tapi bacaan kita pada hari ini, kepala penjara itu mungkin awalnya dia tidak peduli. Kalau dia mati berarti janda istrinya itu dan anak-anak saya tidak tahu bagaimana mereka akan melanjutkan hidup. Tetapi tatkala ada anugerah keselamatan yang dia dengar melalui Paulus, lalu dia menjadi percaya, dia melihat ada hal yang jauh lebih penting. Dia mau memberi makanan rohani yang membawa mereka untuk menjadi percaya dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saya rindu para pria yang ada di gereja itu cukup interest, cukup concern terhadap kita itu mau memberi makanan rohani bagi keluarga kita. Kita tidak cukup hanya mau bergiat-giat, bekerja membanting tulang agar kita bisa memberikan makanan jasmani. Tetapi wujud cinta kasih seorang pria yang jauh lebih penting, tatkala dia memikirkan keluarganya, apakah keluarganya itu sungguh mengenal Tuhan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyimak 3 video dari rekan-rekan yang saya tidak tahu apakah itu cukup representatif, mewakili suara anak, suara istri, dan suara laki-laki tentang laki-laki yang mengasihi keluarga itu seperti apa. Tetapi saya ingin menambahkan bahwa seorang laki-laki yang mengasihi keluarga adalah seorang laki-laki yang mau memberi makan rohani bagi keluarganya, mau mendoakan keluarganya, yang mau membawa mereka untuk semakin dekat dan mengenal Tuhan. Biarlah itu menjadi berkat bagi para pria di dalam ulang tahun komisi ini yang kedua dasawarsa. Dan saya rindu setiap pria yang ada di gereja ini terus bertumbuh di dalam kerinduan-kerinduan semacam itu. Mari kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Kita akan mendoakan para pria. Kita akan mendoakan para pengurus di komisi pria. Dan kita juga akan mendoakan agar setiap kita boleh melakukan tugas tanggung jawab peranan kita dengan baik. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Karena kami harus mengakui bahwa hikmat, bijaksana, kepandaian, kekuatan yang ada di dalam diri kami itu menjadi sebuah modal penting untuk kami melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai kepala keluarga yang harus bekerja, mencari nafkah, kami membiayai kehidupan rumah tangga, kami dalam tanda kutip memberi makan secara jasmani, bisa membiayai pendidikan anak-anak kami. Dan tentu saja melalui apa yang kami sudah lakukan, kami rindu pasangan kami merasakan bahwa kami adalah suami yang bertanggung jawab dan mengasihi keluarga. Kami juga rindu anak-anak kami pun merasakan bahwa papa mereka itu sangat mengasihi mereka. Sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat itu di dalam kehidupan studi atau dalam kehidupan yang lain. Ya Tuhan, kami tidak mau berhenti sampai di sini saja. Tatkala kami mau mengekspresikan sebagai laki-laki yang mengasihi keluarga kami. Kami rindu keluarga kami keluarga yang mengenal Tuhan. Keluarga kami menikmati makanan-makanan rohani. Dan Tuhan pakai kami sebagai para imam, sebagai pendoa, untuk kami menyediakan makanan rohani itu bagi keluarga kami. Kami menyadari di dalam segala keterbatasan kami. Tetapi kami percaya bahwa tatkala Tuhan melihat niatan hati para pria yang ada di gereja ini, maka Engkau akan melimpahkan berkat-Mu itu kepada kami ya Tuhan. Bapa, kami rindu para pria di gereja ini memainkan peranan kami di dalam ranah kehidupan spiritualitas keluarga kami.
Karena kami juga rindu ya Tuhan, sekali waktu anak-anak kami yang masih kecil itu, mereka dengan mantap, mereka akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena melalui kehidupan kami, doa kami, contoh teladan kami boleh menghantar mereka ya Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan pada saat ini juga bagi keluarga kami. Kami mau menyerahkan pasangan kami, menyerahkan anak-anak kami. Biarlah mereka juga dipakai oleh Tuhan untuk membentuk setiap kami para pria ini ya Tuhan. Agar kami ditempatkan oleh mereka sebagaimana mestinya. Sebagai orang yang memimpin rumah tangga. Kami rindu kami memiliki pasangan yang mengasihi kami, yang menghormati kami, dan menempatkan kami pada posisi-posisi yang memang seharusnya. Dan kami juga rindu melalui kehidupan anak-anak kami. Kami pun terus diberikan PR oleh Tuhan. Karena kami akan membawa generasi anak-anak kami ini untuk percaya kepada Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan khususnya bagi rekan-rekan pengurus di Komisi Pria. Biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka. Mereka juga tak ubahnya para pria yang lain. Kami semua punya pergumulan ya Tuhan. Oleh karena itu, tatkala kami menghadapi pergumulan-pergumulan normalnya setiap kami di dalam tugas tanggung jawab kapasitas kami masing-masing, kami masih dipercayakan untuk menjadi pengurus di komisi ini. Berikan kepada kami kesehatian, berikan kepada kami saling menghargai, berikan kepada kami teamwork yang baik, berikan kepada kami semangat untuk melayani apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Kami belum bisa bergerak banyak ya Tuhan. Dan harapan kami ketika kami memasuki di bulan depan, di semester depan, kami sudah bisa ya Tuhan melakukan ibadah-ibadah atau persekutuan-persekutuan secara onsite. Tuhan juga tolong agar semuanya dapat kami persiapkan dengan baik. Bapa, kami memohonkan berkat bagi para pengurus ini. Kami pada saat ini juga mau menyerahkan ya Tuhan, untuk perjalanan ke depan bagi komisi ini. Tuhan juga boleh berkati, tolong ya Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun yang terakhir di dalam periode ini bagi kepengurusan itu ya Tuhan. Dan kami akan memilih atau kami akan memohonkan ada pria-pria lain yang bersedia untuk menjadi pengurus. Tuhan, biarlah Engkau boleh menyiapkan pria-pria itu. Bukan sekedar karena mereka pandai, mereka punya pengalaman. Berikan para pria yang takut akan Tuhan. Bapa, inilah menjadi permohonan kami. Dan kami sekali lagi mau bersyukur karena Tuhan sudah boleh menyertai komisi ini sampai 20 tahun ini ya Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau mengakhiri rangkaian ibadah ini dan memohonkan berkat Tuhan boleh melimpah atas kami sekalian. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, damai sejahtera dari Allah Bapa yang senantiasa memelihara, menolong, mencukupkan para pria ini untuk melakukan tanggung jawabnya. Dan kami memohonkan ada hikmat bijaksana yang Tuhan limpahkan di dalam Roh Kudus. Biarlah itu boleh menjadi bagian yang senantiasa memperlengkapi kehidupan para pria yang ada di gereja ini. Sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawabnya bukan saja untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani, terlebih lagi untuk kebutuhan-kebutuhan rohani keluarga masing-masing. Terjadi mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Silahkan nanti bisa melihat di dalam tayangan QRIS dan nomor rekeningnya. Dan setelah itu silahkan kembali kita menikmati sisa tayangan ya
kompilasi foto-foto dan video dari kegiatan Komisi Pria sejauh ini. Dan saya rindu itu kembali menghangatkan hati kita dan boleh menyemangati kita agar kita menjadi pria-pria yang menghidupi bagaimana seharusnya pria-prianya Tuhan itu. Sekali lagi, selamat ulang tahun Komisi Pria. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.